Kalau baju bola paling gagak sekarang harus diakui Spain baju putih. Betul, setuju. DP corak Nggak ada yang Betul. DP korak. baru-baru tapi enak di Jakarta, Mami please Mesti dong beli. beli. Kita iyo awalnya, tapi kan dia nyak pencinta Spain. Pas lihat di harga kita bilang enggak. Oh iya. Tapi kan kalau Jepang dari dulu sudah begitu. Cuman nanti gitu sekarang booming orang tahu gagak dong jersey dari dulu gagak. Tapi kalau mau bilang jersey kali ini AC Milan lagi. AC Milan nih, soalnya AC Milan nih baru launching kemarin. Baru gagak. Oh kalau Italia memang gagak terus. Italia sebenarnya bagus, Marna tak masuk kok. Italia Italia yang Venezuela. Iya, nanti So launching tuh dong. Iya. 2008 orang baking nobar pas Itali semifinal atau final. Asik. Masuk. Kalau so Pep Guardiola oke. Kayak DP masalah kok kalau Itali ini DP roh dang jadi Milan. Kalau Milan bangkit, Itali bangkit. Nih tuh apa? Kami. Suara kami juga. Ya apa sih, apa. Mar sama dengan Spanyol tuh kak. Kalau Barcelona bangkit, Spanyol bangkit. Madrid. Iya sih. Saya rengannya Madrid. MU sih Ronaldo itu. MU. Ya temu podcast kali ini kita dengan Kak Teci dan juga Ade Eva. Asik. Kak torang pe sebutan tompe penonton teman kreasi jadi kali. Iya sih. Teman kreasi. Jadi ada dengan mantan KPRS dan calon KPRS. Amin. Sorry. Mesti amin kan Iya, Eva. iya. Amin. Dan kayaknya Eva semua reguler di sini Kak Teci. Selamat datang kembali di kampung halaman Kak Teci. Ini orang tag di lokasi Tonsiak Lama Main. dan ini mungkin lokasi bermainnya Kak Teci Kang. Tanpa belajar main volley ini dulu. Oh iya lapangan volley ini. Ya, ini tanpa belajar main volley. Cuma atlet-atlet di sini tersendat karena ikut sebagai rumah. Iya. Oh enggak begitu sih. So pindah kan. So Orang pindah ke iya. Amian. Di Amian sana kan. Jadi Kak Teci besar di Siloam Tonsiak Lama. Siloam Tonsiak Lama. Kiapa Kak Teci sekarang di pelayanan Gemim karena SD Gemim. SD Gemim lagi. Betul tuh Kak. Betul. Kak Teci itu kelas 5, saya kelas 1. Iya, Mungkin kelas Kak Teci 1. lupa mar kita so idolakan Kak Teci dulu. Aduh. Sip. Sama yang pemain bola ini dong. Eva ini cewek mar dia hobi bola. Iya. Tak ikut kakak. Tak ikut kakak. Kakak pemain bola, hobi bola. Oh enggak, hobi. Sebelumnya Piala Dunia apa dulu Pak? Kita udah bilang tuh pas Pak Pendeta Brando Portugal karena kita berharap sekali Ronaldo tuh kak. Inggris sebenarnya. Kalau Kak Teci Itali no. Itali banyak iya. masuk. Jadi Kak Teci Itali dan 3 kali nak masuk. Bagaimana perasaan Kak Teci? Buat sosong sebuah bola ini. Betul. Sebenarnya 3 kali nak masuk. Kita sih harapan dia semua masuk nih 2008 karena tapi anak bilang mami rupa cuma Fata Morgana mami Japan. Karena sepanjang tapi anak pe umur belum pernah dia lihat tuh ini. Iya Itali kita pe Betul. anak Itali itu kurang lebih 15 tahun ndak ada di permainan Piala Dunia, Piala Eropa. Sementara kita pe anak 13 tahun berarti memang dia belum lihat dong artinya ya. Salah satu kiper terbaik Donnarumma nak pernah main Piala Dunia. Betul. Iya, karena 12 tahun dorang nak masuk Piala Dunia. Euro pernah. 2008 ini dong semua masuk. Asik. 2028 Euro. Iya, kalau Euro mau Maret 30 belum tentu katanya. Aduh itu ya. Mana semoga juga Kang. Soalnya Itali PU17 juara dunia baru-baru. Iya, jadi betul. harapannya dorang ini yang mau jadi. Mar nak menjamin gak Indonesia PUUL juara-juara nak pernah masuk. Itu lah Kang. Malu apa sih yang Cape Verde? Cape Verde. Tanjung Verde kalau di sini juga. Verde. Iya, orang bagus sih. Tapi sejujurnya orang anak-anak kan dulu idola Itali. Rasa kurang kalau nak Itali itu. Kan biasanya orang Jagara Itali tuh ada tuh Mogara sana. Iya betul kan ya apa sih man biasanya kok Itali kalau masuk dang biar dia tersedak-sedak tetap dia aja menuju puncak. Waktu dia juara dunia tahun 2000. Betul. 2000 20 tahun yang lalu. Iya 2006 Jerman, Piala Dunia Jerman. Ya itu kan Italia yang juara. Dia pencapaian cuma draw. Iya, karena Itali pe kuat kan bertahan enggak. Iya betul. Tapi itu udah pertahanan Italia yang enggak bisa ditiru tim-tim lain.
Contohnya sekarang tim-tim yang bertahan pulang sama dengan Belanda. Kita ke tim Belanda sih Kak. Siapa tuh bahas bola ini? Karena masih ada DP sisa-sisa. Iya, Piala dan ternyata Dunia. aku tuh semua penikmat bola kan. Cuma ya ada konspirasi-konspirasi. Kak Teci sekarang apa sebenarnya? Argentina tuh. Iyo. Bagaimana tanggapan Kak Teci? Dong Eva aja bilang anak FIFA gitu. Ya biasanya kan kalau yang lagi di atas suka dihina. Jadi mungkin karena kehebatannya dia dong soalnya bisa cari DP celah jadi dibilang anak FIFA. Iya sih. Jadi enggak apa-apa. Berarti gitu. Mbak Messi kayaknya sebiasa ada buku telepon kemarin dia bilang biar aja. Kita suka sih FVP konten sebenarnya itu. Apa pelajaran yang didapat itu waktu Piala Dunia? Kong DP narasi, oh ternyata bangun subuh untuk saat teduh nak sesusah itu Kang Fato. FVP konten juga, memang gitu Pak. Baik, Kak ini, orang Masojo di remaja ini, semua serius ini. Serius tapi Iya, santai. semua serius ini. Kak Kiapa nak kayak Perez lagi. Nanda kan. Nanda ada bilang. Nanda. Kalau mau jawab itu nanti bisa-bisa banyak yang tersungging. Kita tuh panggil Kak Teci sebenarnya karena kita PKK dulu tuh orang sini. Ya. Orang nak sadar bahwa dong Kak Teci dulu pelayanan di sini remaja tahun berapa Kak? Tahun kita pemuda dari remaja dulu komisi remaja zaman Kak Alo. Zaman berapa? Kita POM itu Kak. Iya, Kak Alo itu anak saudara tapi mama. Iya. Pena Bahkan tua. dulu kita terpilih komisi remaja di Tonsyak Lama sini belum CD. Akhirnya ikut CD. Oh. Masih umur 16 soalnya. Tapi kan awalnya mungkin aturan dulu belum seketat. Orang sekarang mesti at least CD dulu. Kalau dulu kan namanya aktif, rajin jadi pembina. Iya. Belum baku tahu ini tuh yang CD dengda. Waktu itu pendeta Toleng. Yo, kita SD Gemim itu Kak. Betul. Jadi akhirnya karena orang beberapa yang terpilih belum di CD dan memang belum 17 tahun waktu itu. Tapi pendeta bilang so dua kali tetap dorang pilih penghuni. Ada beberapa orang ya sudah. Ini siap enggak mau CD karena semua menuju 17 karena mau melayani ya orang mesti siap. Jadi terang CD di umur 16. Kak Teci jadi komisi. Jadi komisi. Pemuda remaja, pemuda. Waktu itu remaja, baru habis itu pemuda. Remaja jadi pelayanan pertama Remaja. sebagai komisi Ya, komisi remaja. remaja pemilihan tahun berapa Kak? Tahun selupa pendeta Toleng itu sekitar tahun-tahun 2000. Kita semua bilang tapi masa SD dong semua tahu gitu umur ini. Iya, kita berarti Orang sekitar SD itu 15-16 tahun 97. 2001, kurang lebih itu. 2000-an kah? Iya, karena orang PVD itu saat pendeta Toleng Somo pindah. Eva so tahu dia belum ada itu. Karena kita senior, kita panggil leader itu FAP Papa. Oh iya Eva. Pemuda kan. Karena pemuda sama-sama kita aktif di waktu itu orang masih besar Pondano 1. Kita pemuda Oke. sebenarnya. Iya. Jadi di waktu pemuda dulu KPSG. Padahal bukan penatua, jadi dipenatuakan karena sudah pilih KPSG. Oke. Jadi dulunya karena kita wilayah sama-sama dengan FAP Papa. Nah dari dulu orang kurang kader perempuan Eva, jadi kuat ini ya. Kalau kalian Eva ini bisa. Sangat bisa. Iya. Di DP Papa saja bisa bentuk orang jadi begini masa Eva ndak Harusnya ada undang FVP Papa Aryan sekarang ini. Boleh. Next time undang FAP Papa. Iya sih. Jadi orang dulu Tondano 1 ini kan 19 jemaat. Jemaat wilayah terbesar di pelayanan Gemim. Ya. Karena 19 tambah 3. Tiga ini yang itu wilayah kan diberi komisi, hak. Ya. Jadi dari dulu orang suara 21 ini suara terbesar di wilayah pelayanan Gemim. Jadi banyak yang berteman gitu. Iya, jadi banyak pemilihan. berteman. Betul. Nah waktu itu sobat cerita pemuda ini. Nggak apa-apa Kak. Jadi waktu itu kan orang masih rayon sama-sama dengan Tomohon. Jadi DP nama Rayon Minahasa Tomohon. Oh iya betul. Dan hebatnya dulu Ninta untuk sekarang bisa saja juga begitu, tapi kan karena Kak Sonya pemuda jadi Kak Sonin tahu. Dulu jauh sebelum mungkin 3-4 bulan sebelum pemilihan KPSG, orang ini wilayah-wilayah ini sudah duduk bersama, berembuk. Ini mau calon apa? Ini mau apa? Dan kalau ada yang bilang, oh kita suka calon ketua pemuda Gemim.
Kalau ndak terpilih sonim boleh le turun-turun ke bawah mau baca calon lain sampai terpilih misalnya. Oh, Jadi begitu. kayaknya dari awal itu dibicarakan secara mufakat lah. Iya. Nggak sama sekarang. Nah, nggak maksudnya itu. Ya, kan, sekarang Sekarang tuh mungkin punya punya inovasi yang lebih baru. Iya. Kalau ketuk mufakat dulu Kang. Dulu Kak, orang kan mau orang dulu itu panggil Evang itu cuma dari baku janji. Karena kalau sosial umum Evang itu evangelisasi remaja atau pemuda minggu depan bertempat di ini jam 7. Kalau soalnya ada pengumuman lebih berarti nggak perlu pelawan jadwal, betul Kak tuh? Sekarang WA nus. Betul. Dan yang lucunya sekarang sunyak takut jelia pendeta Kang. Minta ini konsep pikiran pemuda remaja yang berubah atau pendeta-pendeta yang berubah. Tanya Kak. Ini maksudnya kalau dulu Kak bagaimana so? Misalnya contohnya Pak kita misalnya tuh event kita itu komisi remaja. Sekalipun kita nak tapi evang karena misalnya antar tapi mama pi dokter misalnya atau memang kitanya di rumah. Pas kita sampai rumah pendeta atau teman-teman dari evang lewat kun kita di rumah, aduh, ini rasa bersalah bukan cuma Pak Tuhan dang. Iya, langsung sorry begitu atau aduh Bu, sebelum Ibu tanya dan kalau Ibu pendeta, Bu minta maaf baru sampai. Kalau sekarang sih, hey berpulang evang nih, padahal ya pergi. Padahal ya pergi maksudnya dengan santainya, hai berpulang evang, aduh, yuk kan ketemu ada evang baru-baru begitu. Maksudnya ini konsep bukan takut sih mesti cuma boleh takut Tuhan dang. Cuma tentang respect. Ya, biasanya kalau dulu sih orang malu sekali pulang ibadah kun orangnya pergi kong. Iyo kalau boleh mau bersembunyi, iyo betul. Kita Kak masih merasa itu. Tanya Pak. Ada sih sekarang masih bagaimana? merasa Kak. Masih ya? Kita masih. Iya juga sih. Mungkin kan tuh personality beda-beda orang Kang. Atau enggak konfir dulu dang pena mau tahapan. Soalnya kan hari Sabtu terong Evang, tahapan Red Scene, tahapan Retol Rayon, atau enggak lomba-lomba Sabtu tuh banyak sekali. Pakai alasan itu. Jadi pakai alasan dulu coba bilang. Kalau itu kan berarti kan tuh bagian dari ibadah. Karena kan dia melayani dengan dengan konsep yang berbeda. Tapi kalau ada sekarang kan yang kita lihat rupa nyapi ibadah cuek-cuek aja. Tetap pada akhirnya jawab kan balik pribadi masing-masing. Betul. Iya. Nah, ini menjadi menarik sih Kak. Kita mau tanya ini dari dua generasi yang ya kita di tengah lah orang toh. Dulunya Kak, alasan apa yang menghambat orang nak pievang ibadah remaja lah? Kalau dulu sekarang, Kak Cici dulu ya dulu Pak. Kalau dulu jujur dulu biasanya tantangan. Memang betul-betul nak di rumah, misalnya ada keluar dengan orang tua atau antar orang tua yang berobat, dengan mati air. Nah, mati air itu mana? Karena kalau remaja kalau nak mandi ini mau pievang. Dan orang kan tahu. Kak, orang masih jabat timba. Oh, kita lihat masih jabat timba. Kata Cici so pakai pompa. Kalau orang tonsea lama yang sering ke rumah, orang tahu kita di dalam dapur itu ada apa nama sumur. Oh iya batimba tuh. Iya batimba. Mereka kan tetap sodeng pompa itu. Itu biasanya pakai kalau pumpnya berjalan. Gitu. Tapi kalau faktor utama sih biasanya mati bukan lampu, karena Kak, itu juga tuh. Betul. Bertonse lama nak mati lampu dulu. Iya sini kok tuh Pak. Iya bahkan nyanda selama kita. Anak FIFA tuh orang kalau air sini. Kalau di bola anak FIFA ini tonse lama. Kita di sini kan maksudnya tinggal full di sini, sekolah di sini. Bahkan saat SMP asrama pun tetap pulang-pulang ke Tonsek. Pernah Kak SMP di mana Kak? Stella Maris. Iya. Tapi asrama, jadi cuma pulang 2 minggu 1 kali. Iya sih. Pulang 2 minggu 1 kali. Tapi tidak pernah rasa mati lampu di Tonsek lama. Minta kata Marah ada banyak kali Kak. Kita merasa orang pievang mati lampu itu pakai lilin. Di Kembuhan. Iya di Kembuhan. Di Tonsek aja. Jadi Tonsek lebih modern dari Tonsek lama ada. Kalau sekarang 1 jalur tuh enggak? Oh iya, sekarang 1 jalur Kang. Saya Tonsek lama ada kombos. Oh, yang kalau di atas. Tahu itu kombos itu dulu. Karena katuk dulu itu perumahan jadi kombos katanya kompleks bos-bos. Jadi ada kombos. Iya, kombos itu kompleks bos-bos. Dulu di pegawai-pegawai PLN di sana ada orang perumahan PLN di sana sampai di PLT turun ke bawah masih banyak tuh sekarang itu. Apa sekarang apa tantangan
anak remaja nyandak pi Eva. Oke. Pertama kafe. Nyandak katu Eva jauh. Kalau dari Eva sendiri Kak, Eva pribadi ini dulu ya, karena pelayanan. Mari kalau dari Eva lihat secara garis besar orang-orang, pertama malu Kak. Maksud nggak ada tamang mau panggil pi Evang, nggak ada tamang mau sama-sama pi Evang, kita malu kalau tuh cuma sendiri. Apalagi yang baru-baru mau pi Evang. Kalau kakak nak tarik-tarik, dong nak akan mau datang. Karena dong malu dong, rupa aduh masih baru ASM, baru pertama kali, aduh malu nak ada tamang di sana. Itu malu. Kok enggak tuh Kak bilang no kafe. Malming no Kak, kalau misal Eva ya, malming no hari Sabtu, apalagi sekarang sudah Moonbay. Moonbay yo. Kalau misal tuh kakak-kakak yang masuk Evang paling dong mau terus pi kafe. Mari kalau adik-adik yang masih berpikiran katu bagaimana, dong mau lebih dulu pilih kafe ya no Kak. Iya itu sih kebanyakan. Lupa kalau misal tuh air masalah itu sonda sih. Sekarang suyo. Sekarang canggih. Itu sih baru sih Kak kalau alasan begitu. Sekarang sonda mungkin. Kalau mati air mandi pakai aqua soalnya. Kalau sekarang. Sekarang air so gampang. Itu no Kak, malas lebih. Kalau tuh hari kalau kita jarasi itu mati lampu Kak. Kali mati lampu. Gelap Kak dulu tuh. Gelap tuh orang. Yang tahu kalau tahun saya terang. Kembuan gelap. Sih, selama ini gelap. Kita nak pernah rasa mati lampu ini ya terang terus. Iya, tapi dulu kan orang ini kalau sampai di paling bawah di PLTA itu kan masih ada beberapa anggota remaja pemuda yang tinggal situ toh. Iya kan enggak jauh paling, sekali no. Orang dulu tahun saya ada Kembuan ini masih satu. Penak pemuda waktu itu Penak AP. Oke. Penak, tapi dari Penak Engki kong ke Penak AP. Alasan Ujang masih masuk akal gak sih? Kalau dulu rupanya ijat aku Ujang studi pemuda remaja ini. Masih? Kalau orang ada. Sekarang sejaman motor, sejaman apa, payung sekarang. Aduh, orang dulunya ada motor masih hitungan jari. Masih bajalan orang gak toh? Bajalan. Kira-kira 2 kilo ada lah. Kalau tahun saya kan panjang ini toh. 2 kilo. Kalau sekarang kan ada Ujang alasan dibalik alasan tuh Kak. Alasan itu malas. Mereka Ujang ada alasan Ujang. Iya betul. Kalau ada alasan sekarang kalau ada alasan orang nyada motor. mau pikiran malu bajalan. Sih Kak. Gereja cuma dekat bajalan boleh sampai. Marka kalau dari kita nih salah satu Eva bilang tadi malu. Dulu torang bukan nintau malu juga sih. Torang kesana kamari bajalan. Torang siap dilihat kan. Torang mobilitas dang bajalan mau ibadah. Kalau sekarang orang-orang mungkin gaya-gaya introvert ke apa ya, orang mulia malu. Orang sekarang pi warung malu enggak? Kadang ada mama suruh dang pi beli akang ini malu apa ini orang kalau dulu kan tuh orang mau jalan atau mungkin ya sosmed kan itu berinteraksi kan sekarang lewat sosial media. Tuh hari orang mesti batoki di rumah gak toh? Sekarang boleh bertelepon. Iya. Kak P zaman bermain dulu waktu remaja Kak bagaimana? Nggak ada HP tuh? Belum, tapi kayaknya nanti kurang lebih kita SMP kelas 3 handphone so ada. Tapi kan enggak so ada teman-teman lain belum. Tapi kita nggak bisa toh karena asrama itu betul-betul digodok untuk isolasi terisolasi. Iya, cuma boleh pakai jam toh begitu. Pager sih dulu sempat ada pager. Iya tuh yang SMP pager yang apa ya yang terima pesan begitu. Cuma 2 kalimat. Aduh iyo kete iyoren. Iya, tapi itu kan rupa susah sekali ini pager. Ini kan cuma mau muncul rupa telepon ke rumah. Mau telepon dengan apa? Mesti bicara telepon umum. Begitu juga dong. Jadi ya kalau dulu sih orang komunikasi lebih entah kenapa orang telepati lebih kuat dari anak-anak sekarang. Tuh feeling kuat sekali. Jadi kita nggak perlu bilang mau baku janji dengan Sweetly jam 7 malam. Jam 7 juga ke rumah bapaknya dibuka sweet. Nah itu soal. Itu DP gundul tuh. Terus poin plusnya orang tua tahu udah keluar yang siapa. Betul. Sekarang doy sebuah apa di. Kenapa? Ya. Pak kan akhir. Tak kaget enggak sih udah denger ini tong cerita? Iya. Jadi dulu waktu kita mau keluar misalnya tahu ini mau ibadah wilayah jam 6 sore. Setengah 6 itu kita pergi Pak Eva Papa. Nggak perlu mau tanya dulu. Kak Ewin dari rumah enggak begitu. Jadi pergi di muka rumah biasanya Eva Oma bilang Ewin udah baganti lah itu mau panggil. Jadi tetap berupa feeling ada ini begitu. Ada tuh kalaupun ada it's okay no. Iya. Yang penting pergi. Tapi biasanya dulu orang petawang-tawang orang tua orang kenali. Saking mungkin karena jaga rumah Kang. Kalau sekarang kan
kadang-kadang ding batamang baik nya baku dorang nin tahu ini dompet tamang baik Dulu nongkrong di rumah Kak, sekarang Aduh, Kak tuh iya, ada Eva. tanpa nongkrong toh. betul. Iya. Dia kan sudah baku kenal. no? Baru FVP orang tua kenal FVP tamang-tamang. Kenal. Karena dorang jago nih bola terus tuh di rumah. Oh iya. Ding kita ke. Ya Sudah bapangge, Kang. Sudah perasa dompet kepsik. Iya karena mungkin dulu ini Kak, karena orang door to door kan. Iya, betul. Bapang gitu Eko tapi Eko. Jadi orang jadi tahu. Sekarang kan banyak juga apakah sekarang banyak orang tua juga yang nak tahu DP anak teman-teman. Kak Teci terino so ada Bisa jadi. anak remaja. Iya. Dan itu menurut kita sih ada bahayanya. Betul. Dengan sekarang ini. Nah, ini mau kaitkan dengan dulu Kak Teci selaku komisi remaja, pembina remaja lah. Bagaimana mau koordinasikan untuk publikasi-publikasi ini? Sekarang kan sudah Canva, sudah. Oh kalau dulu Dulu sih bagaimana Kak? kalau selesai pengumuman hari Minggu di gereja dang masuk di warta jemaat itu kan soalnya mau berubah. Oke. Jadi warta jemaat kalau dulu sih di Tonsea atau nintau ya di Kembuan. Baru kalau di Tonsea kan Sama. orang dari dulu so ada warta jemaat yang di print. Sek Iya, jemaat di Tonsea sekarang yang nona dulu orang salah satu pegawai gereja. Jadi biasa orang itu paling lat hari Sabtu komisi sopi balapor yang ini minggu ini ndak ada ibadah remaja. Minggu depan ada. Jadi kalau so kasih di warta DP berubah itu sunya ndak ada sih kecuali amit-amit tiba-tiba berduka yang rumahnya terus. Kalau DP perubahan bagaimana Kak? Kalau misalnya ada perubahan? Kalau orang pernah ada pengalaman pas terjadwal ternyata tuh orang tua di rumah itu meninggal. Oh. Jadi tetap baking ibadah pemuda remaja jadi ibadah penghiburan. Publikasinya bagaimana Kak? Soalnya publikasi lagi tetap ini Atau teman-teman jalan ke rumah-rumah. datang. Iya, tapi kan orang hari-hari lah itu baku dapat di kampung Iyo, ini. itu kan Lupa Kak. ini tanpa main volley. Ya, Mulut ke mulut baku toh. iya, betul. Estafet dari mulut ke mulut. Betul. Dan dulu itu masih akurat. Sekarang sih batu Iya, berubah. betul. Kalau sekarang ding taruh di warta jemaat masih berubah. Iya. Kalau sekarang bagaimana Kak? Bawa publikasi di remaja ibadah. DP kalau dorang Kak tuh jaba bergaul masih di satu kampung. Ya, Kalau orang ya batas sekali dan terbatas sekali paling cuma bermain game. Itu pun online. Makanya kalau misal perubahan begitu susah sekali dang. Puji Tuhan Kak tuh ada HP. So ada itu tuh. Jadi kalau iya. misal mau Inovasi. update langsung laju. ya kan, langsung cepat. laju dang. Fang sini. Oh salah kok teh. Ini. Langsung upload tuh di WA atau apa. Ya tetap belum tentu dong mau baca leh. Iya sih. Lain kali alasan, aduh kita nak lihat. Belum mau sih. Betul, iya. DP inovasi gitu ini kan so berinovasi tuh jadi komunikasi lagi juga so. Perubahan-perubahan zaman Kak toh. Nah sekarang ini lomba sinode. Dulu Kak lomba sinode bagaimana sih Kak? Kalau dulu zaman kita pernah ikut PSR waktu itu tahun Syalama Kembuan masih satu di Treman. Treman ya? Iya Treman, wilayah Treman. Wilayah apa ya kalau sekarang? Wilayah Apa? aduh soalnya kan kalau Lembean dulu kah? tapi kalau dulu orang masih wilayah Treman. Kalau ini kan sekarang so Lembean dorang. Iya, so lebih banyak dang. Nah, orang sih masih masih baru 1 tahun itu so latihan. Masih lama jangka so waktu? latihan. Iya. Oh. Waktu itu pena alo, Katanya sih kor ini, kor. Cuma nyanyi dulu Kak. Alto. Aduh, mari kita peser. Itu kita cuma berani iko kor karena kalau so gugup boleh lip sync. Boleh lip sync. Nah, ada masalah apa kita nyak pernah iko vokal grup nih boleh lip sync nih main orang satu. Itu kalau korang pokoknya kalau lepas susah aduhnya mutiki ini. Apa Jo? Mimik dang. Tapi dong minta iya betul. Kak itu remaja pemuda? Remaja. Lagu yang dinyanyikan Kak waktu itu? Aduh itu selupa. Kita lebih ingat sekolah minggu lagu lagi. Masih Indonesia Raya ya. Selupa kalau remaja jujur selupa lagu karena apa. belum ada lagu sampai sekarang. Iya, lagu wajib. Iya waktu itu 3 lagu lah. Jadi betul kalau remaja waktu itu kan anak sekolah minggu lihat orang pernah. Malah kita lebih ingat anak sekolah minggu lagu waktu choir. Iyo. Karena mungkin anak sekolah minggu tuh udah latihan rupa lama sekalianan. Bukan cuma lama. Lama sekalianan. Kalau remaja dan ya walaupun lamanya selama sekolah minggu. Kemarin yang Edis Kak
Kak Deci pernah merasakan itu PSR itu, so PSR itu ya, so iya kita tahu pun PSR. Kita Kak remaja nak pernah ikut PSR, iya nak pernah. Aduh siapa tuh pena tuh waktu itu. Cuma tuh dia fokuskan orang di kegiatan lain, di kelompok kecil baca Alkitab baca firman itu. Cuma tuh nak ikut PSR. Cuma kita nak pernah. Makanya di waktu kita pun pelayanan kita suka tapi anak-anak ikut PSR kan mau tuh lupa enak juga. Nak sama dengan Eva Kak. Tiap PSR dia ikut. Juara lagi. Hampir dapat Ben karena 4 kali juara. Iya juara lagi. Ikut kong juara. Hebat. Iya gitu dah Kak. Mungkin yang kita mentari. Fa ini kan 4 kali juara pidato tuh. Mungkin so pernah bilang. Baca Mazmur. Baca Mazmur. Omar enggak selalu kok juara 1 no Kak. Naik turun. Oh rendah hati. Iya. Betul. Tapi tetap 2 besar dia bukan cuma 3 besar. Gitu sih. Ini dang waktu remaja apa yang rasakan waktu ikut PSR lah. Senang sekali. Iya. Karena ya pas pertama tuh 2022 Kak Daiko. Itu memang baru umur remaja 12 tahun. Jadi memang udah menikmati sekali ini usia 12 tahun sampai 16 tahun 364 hari. Iya jadi sih. memang betul 4 PSR, 4 HPR dan menikmati dan semua. Kalau pas pertama kali ikut PSR tentunya sangat senang Kak. Karena PSR lah yang sadar pak kita kalau kita ada bakat baca Mazmur. Jadi pas ASM itu ikut choir, ikut bintang vokalia, kong tiba-tiba penak panggil. Iko PSR baca Mazmur, boleh pena. Iya. Iko itu yang kakak, jadi memang senang sekali Iko ternyata ada bakat kok baca Mazmur. Kakak Ade juara ini Kakak Ade. Evan lah ya baca. Kalau kakak enggak Kak. Enggak, Evan lebih jago. Aduh, semoga kakaknya ini bakutin di snot orang. Mama Ani mau dapat serang ini. Evan dia Mama Ani bukan kakak. Iya, Evan Mama Ani. Van Natal masih ada. Evan so lebih banyak dari Mama Ani Kak. Itu Kang. Tapi maksudku itu selagi orang ada jadi pembina Kak. Betul. Toh kasihlah kesempatan untuk anak-anak ini. Nak perlu mau bagaimana yang penting seiko. Karena kita kok ada rasa itu tuh Kak tuh. Kata Cideng Eva kata juara setelah juara apa nanti perasaan? Cuma karena pertama kali hadiah kecil. Iya. Memang biasa hadiah kecil. Pasti. Kalau kita sih Kak hadiah kan tuh jangan langsung kasih pak komisi toh. Jadi nanti dari komisi yang tuh seberbagi dong. Jadi nak tahu pikir DP hadiah dong. Mar pas pertama kali ikut rupa ya berdosa sih Kak tapi hidup. Maksud pas pertama dong. Pas langsung juara, jago juga kan kita pertama kali ikut manusiawi itu manusiawi. Soalnya pas ikut Kak DP lawan kata DP orang lain dan so 14 tahun yang dia so tinggi langsung. Eva 12 tahun, Barda genap 12 tahun. Jadi memang kayak berasa wow, boleh juga Kang ini. Ada perasaan itu. Ya, manusiawi kata itu. Tengah-tengah sadar no Kak, perlahan-lahan apalagi pas ikut retel sadar no kalau betapa indahnya ini PSR dengan banyaknya sekali tongpe bakat, nyanyi, menari, baca Mazmur, kontorang persembahkan for dia. Kayak banyak sekali, ribuan tuh Kak, ribuan remaja. Coba kalau tongpe fokus cuma satu, memuliakan dia. Aduh, mau indah sekali nyatanya enggak demikian no Kak. Nyatanya cuma sedikit yang berpikir seperti Eva kata Kang. Iya kok kita rasa itu di kuartet PKB itu. Jadi congkak tuh. Johara soalnya ini. Mar bagus sekali sih ini namanya nyanyi. Kita lihat dong gitu gua. Betul. Dong japutan deng bangganya teh bilang dulu tapi kampung gitu. Kudu bukan Tondano ini tenang enteng nih. Tondano torang. Itu dong lebih contoh sombong no. Dan memang tuh kalau ini PSR dengan kompetisi perlombaan rohani lah di sinode itu memang kadang orang kalau juara terjebak di hal begitu tuh. Aduh, minta maaf yang belum pernah juara ya orang tuh. Betul sih Kak. Itu sebenarnya manusiawi betul. Mar kadang gitu sama dengan Eva. Kadang orang puji Tuhannya tongnya sadar. Aduh ini boleh begini sini rohani Kang begitu Kang. Begitu dang. Mar kok orang bermegah dulu tuh biasa baru orang sadar. Tapi itu ketuk menurut kita manusiawi nanti kalau di LTPR, Eva saya ke LTPR ada manajemen konflik. Jadi pada akhirnya orang sendiri yang mau manage orang perasaan. Materi kita paling suka itu Kak.
Manajemen konflik. Karena kadang orang itu, apalagi di pembina remaja itu penting sekali. Kadang orang veto per remaja sebenarnya bukan karena DP apa, cuma orang kekesalan di rumah atau di mana ke. Lain kali orang itu veto per remaja. Iya, orang jadi akhirnya bias kata kami. Iya, padahal itu karena orang mungkin dah galau karena apa, tolong biaskan per remaja. Betul Eva itu. Ada di Uluan berarti. Apa kan? Ada di Uluan begitu. Di Retol jangan kan. Kakak Retol jangan ada ini. Mereka ini betul gitu kak. Ini untuk dan pelaksanaan. Ini sekarang masuk di pelaksanaan PSR toh. Ini kan semua pesta seni remaja yang dilakukan tiap tahunnya begitu. Kak TCP pandangan nih untuk remaja-remaja ini. Seefektif apa PSR? To be honest ini ya. Berat dan kata tuh karena pasti ini banyak yang akan menonton. Sebenarnya kalau dari pandangan kita secara pribadi sebagai seorang pembina remaja, ya mungkin orang mesti evaluasi lagi. Karena tinggal sepersekian kecil jemaat yang iko. Euforianya memang kelihatan masih besar. Oh ini keikutsertaan. Ya keikutsertaan. Artinya karena keikutsertaan yang so kecil berarti kan ketertarikan ini so berkurang. Oke. Apalagi sebenarnya biasanya di tahun pelayanan terakhir dalam periode, harusnya ini tumpah ruahnya besar sekali. Iya kan, enggak? Ini tahun kelima. Iya. Tahun kelima iya. Ini kan biasanya kalau yang masih suka baca calon berikut dompet tahun pembuktian. Oh ini jujur betul. Dompet tahun pembuktian ini. Bisa dompet tahun pembuktian. Nah kalau di tahun pembuktian kong misalnya DP euforia masih dapat euforianya tapi kepesertaannya so nanda sampai di puncak. Iya. Ini jadi tanda tanya Pak orang, apakah komisi yang so malas karena so mau baca calon, atau adik-adik remaja yang so tidak terpanggil untuk iko biar so dipaksa. Jadi itu mesti ada evaluasi juga untuk itu. Mungkin buat KPRS makanya ada litbang. Nah sebenarnya kerinduan banyak penatua ya sebelum PSR misalnya atau HPR atau apalah, bolehlah litbang kasih publish ke pembina-pembina yang terang dapat yang terang dapat di terang artinya kan survei sekarang gampang, ndak susah dulu mesti bajalan ke rumah-rumah. Sekarang kirim link, polling. Isi maksudnya so bisa DP statistik so bisa digambarkan lewat survei-survei itu. Artinya mungkin siapa tahu orang so boleh ikut Pemuda kalau tahun ini perkemahan, tahun depan FSPG mungkin begitu karena tidak kecil anggaran yang dikeluarkan di PSR oleh satu jemaat. Nah itu kak, kalau mungkin saja karena biaya kak yang so lebih besar hadiah kecil. Betul. Cuman betul ini kok apa ketik peserta juara tuh. Jadi orang tahu DP hadiah itu kecil karena sebenarnya ya secara manusia. Kalau juara mesti biasa muncul tuh terang perasaan dapat berapa ini DP hadiah. Enter orang cuma bikin tebak skor giveaway. Orang berkurang pas. Iya, baru-baru ini. Iya. Apalagi so latihan berbulan-bulan. Iya. So mengorbankan waktu, tenaga. Dingka tuh mengorbankan banyak hal. Pasti juga ingin dihargai apalagi dengan hadiah. Manusianya ada sih manusia ini mau hadiah. Iya. Apalagi so effort berbulan-bulan kong misalnya DP hadiah. Apalagi kalau choir small saja berapa orang, misalnya 20, pas dapat dia 750.000. Tuh misalnya contoh kadang penatua kurang mau bilang sudah tungpi makan bakso jo. Mau nggak mungkin kan mau dibagi bagaimana, mau dibagi masa mau dapat 7.500 nih per adik. Kan ya nggak mungkin juga. Tapi pada prinsipnya sebenarnya yang dicari bukan nominal doinya. Tapi tentang adik-adik latihan berbulan-bulan ini latih mental, latih pengorbanan diri. Betul Kak, itu betul. sebenarnya. Itu yang utama, yang utama. Tapi salut juga untuk teman-teman atau jemaat-jemaat yang selalu iko meskipun dong juara DP sebagaimana dong mau terima hadiah, tapi dong ikut terus. Ada satu jemaat yang sampai detik ini kita salut sekali. Enggak apa-apa sih Kang bilang di sini. Apa-apa? GPI.
Oh, Pena GPI. Hizkia. Dia ini Iya, Pena iya. Hizkia mau Uni. Diorang itu ikut semua kegiatan. Iya, iya. Sementara diorang permaja nyanda juga banyak sekali. Beda kalau rupa orang di Tonsea, Kembuan dapat tahu dang. Sama dengan contoh, no? Contoh dari sekolah minggu. Kita PK mau bikin sekolah minggu di Kembuan Tonsea, tanya Pak Penatua anak berapa tuh jumlah Tonsea Kembuan pe anak? 600-an. Aduh, mau baking sekolah minggu langsung berpikir kita 600-an. Iya, banyak Tuh mau sekali. tanya dulu pakai cili. Akhirnya begitu. Nah berarti kan remaja juga paling banyak Leto. Iya, iya. Padahal kalau di perumahan-perumahan seperti GPI atau misalnya Karisma Koka yang skup remajanya tidak sebanyak orang yang tinggal di satu wilayah, misalnya di kelurahan apa, kampung apa yang memang Iya. menetap di situ. Tapi hebat, orang bisa ikut GPI semua. kita pernah bangun vokal grup. Iya, Bagus dan- sekali. ya. Cewek-cewek semua itu mau mungkin 2 tahun lalu ya. Ada gak orang Tonsea pe anak itu GPI itu? Iya, Kak ada. siapa kote? Kak siapa kote? Linda. Kak Iyo kali mau poli. Iya, Linda. Iyo kita orang Tonsea ini GPI. Iya. Senang kita Dan bagus orang sekali. Iko choir, Iko CCA, maksudnya kadang di satu titik KPR atau PSR, dorang borong banyak sekali kegiatan. Oke, Dan oke, oke. itu tidak mudah. Dan untuk pembina-pembina GPI ternyata dari Kak Teci iya. mencontohi atau jealous ini. Oh iya, ada. Kalau jealousnya mau puji ini Pena Hizkia. Mari itu mau sibuk gitu. Ya. DP salah satu hal yang kita salut di PSR ada DP apa ya? DP apa begitu dong. Oh, Ya. dorang ini begini. Nah, Kak, masalahnya di Tondano sini soalnya nggak ada yang begitu. Kadang kan orang tuh lihat mungkin misalkan Sumalangka karena steri sini Sumalangka. Orang tak trigger. Ini tuh lah nggak biar di Sumalangka, orang itu nggak ada buat orang di sini Tondano. Iya. Jadi mungkin salah satu apa ya faktor yang bikin orang juga di PSR kurang. Kalau GPI bagus sekali sih untuk Kalau itu. buat kita pribadi, mungkin itu triggernya mungkin kalau GPI kan orang datang dari gereja mana-mana kun jadi numpuk iya numpuk kan, di Kak. Iyo. satu tanpa mungkin rupa orang di jemaat. Ah. Dari jemaat mana akhirnya sekarang jadi satu jemaat. Tapi maksudnya dorang mampu manage itu buat dorang kipas semua. Kalau sekarang tuh dorang nggak bisa bohong. Ya Eva juga pasti lihat Iya, kalau iya. GPI rupa paling dorang mau juara dan itu berlaku di PKB, WKI, Pemuda Remaja. Oh, memang ketuk Bipra. Iya, artinya kalau dorang Ih, nggak gampang itu Kak. ya makanya kita bilang kalau kali ini mau tanya salut, kita kali ini melihat GPI. dorang lagi betul-betul dipakai Tuhan untuk melayani sampai luar biasa begitu. Dan doakan semoga remaja-remaja bertumbuh terus toh. Iya betul. Impasnya ke pemuda lain-lain. Nah, Kak ini mungkin GPI lah dong tahu toh dengan mungkin dompet sumber daya atau apa di sana, mungkin IOS tuh. Tapi kan jemaat-jemaat lain juga susah sekali cari doa itu. Sekarang Kak mau tanya Pak Eva dulu, bagaimana sekarang Pak baca dana? Susah kan Pak? Aduh. yang ngonija baking lah di jemaat tuh apa usaha-usaha sekarang no. Kalau orang setiap minggu waktu baca ridana mari cuma di gereja dan Kak. Karena tak terlalu kalau mau bilang Kak tuh dibandingkan jemaat lain atau besar orang pe anggaran. Formo iko karena masing-masing ada dapat kartu leto, kartu donatur dan lain-lain. Mar tetap susah no Kak. Kartu kawan ada. Kartu kawan. iya. Susah no Kak baca ridana setiap minggu. Kita kok DP sales toh. Ibu bapak pisang hijau 15.000 begitu ram. 53 aja selebe Kak. 53 padahal 45 ri toh. Oh 5.000 donasi buat orang. Jadi tadi bilang, for kok membantu tuh orang ibu bapak, nak mau tak ikut orang, nak mau sampai pimnado tuh orang. Iya Kalau ibu sih. bapak nak beli, mar kok ya melihat dunia saat ini no Kak susah sekali doi, ekonomi Betul. sekarang susah dan kalau mau bilang, jadi untuk tergerak hati mar, kalau tergerak hati nak ada doi, bagaimana Iya lah itu Kak. betul. Iya lagi. Tapi juga jadi kendala dari pihak BPMJ dan jemaat sendiri Kak, yang belum terlalu menopang atau mendukung remaja-remaja dalam mencari jati diri. Oke, siap. Jadi 3% dapat dan 3% ini. Jujur Kak, Kak, Nggak kita diskusi yang lain banyak orang yang tahu itu. Oh. Banyak orang yang tahu. Mungkin semoga kita relasi yang diskusikan yang kurang luas ya. Tapi
Jangan banyak orang yang nggak tahu itu. Sayang sekali ya kalau enggak tahu. Ada aturan itu sebenarnya. Iya. Kita mau ngarah ke situ, Kak Deji so itu. Iya, karena kalau 3% itu di tata gereja menulis bahwa Badan Pekerja Majelis Jemaat wajib menopang minimal 3%. Itu DPK kalimat jelas minimal 3% dalam pelayanan pemuda remaja. Pemuda remaja anak. Itu minimal. Dari total anggaran, Fa. Entah kalau nggak tahu, Fa. Tahu tuh, iya. Itu tahu. Puji Tuhan. Kebanyakan kita tanya pe orang-orang yang bercari dana gak? Dong nggak tahu. Apakah sosialisasi penyampaian dari badan pekerja ke pembina-pembina ini yang nggak ada atau dari pembina ke remaja-remajanya? Iya. Gitu. Kalau kita sih itu mungkin balik juga di dorang pribadi kan, KG memang dorang nih mau cari tahu. Tapi kalau di orang, ding mungkin kalau kita kan ini tipikal penatua cerewet tuh kan, jadi kalau nak kasih BPMJ takut itu, maksudnya takut kita, maksudnya karena cerewet dan maksudnya nanti paling BPMJ bendoh, yang mau kasih le kundi bawa veto misalnya contoh, tapi kalau buat yang mau kasih anggota dewan ini, saya kita jemaat unik, toh kita jemaat ini ada 4 kelurahan desa. Kak berapa kolom ke tuh? Torang cuma 7. Tapi torang terletak di 2 kabupaten kota. Iyo lagi Kang. Terletak di 4 kecamatan dan 4 kelurahan. Kelurahan desa. Iyo Kak. Iya kan torang titik gereja itu DP tanah saja setengah lahan Minahasa, setengah lahan Manado. Kon torang 7 kolom ini ada kolom 1 dan kolom 2 itu ada di setengah ada di kecamatan Bumingiur, di kelurahan Bumingiur di kecamatan Wenang. Yang setengah terletak di Winangun 2 kecamatan Malalayang. Kalau ke bawah ada kolom 3, 4, 5 ada di kecamatan Tombulu di Koka, yang setengahnya ada di kecamatan Pineleng. Mari yang citralin di Ermadi ini senanda tuh komang tuh. Artinya kalau rupa orang kan soalnya sampai Holland. Iya aku tegang besar Amsterdam, sekali. Holland. Amsterdam itu masih tuh orang. Jadi iya masih dan situ Kak. Masih. Oh Tuhan. Masih. Jadi berapa anggaran per tahun Kak? Nyanda gitu. Sebenarnya gampang sih mau buka website boleh. Tapi orang puji Tuhan dapat lebih dari 3%. Dengan KTCP 0,5% lebih besar tapi 5% jemaat. Karena kalau orang sih kata bagaimana kan, karena mungkin orang PPLSUS ini kalau di pleno betul-betul membackup pemuda remaja anak sedemikian baik. Harusnya demikian. Karena pemuda remaja tulang punggung gereja dari dulu tuh bilang. Dan syukurnya orang PPLSUS ini banyak muda toh. Kalau di perumahan-perumahan kan rata-rata pelayan khususnya DP orientasi lebih banyak yang muda-muda. Jadi mungkin dorang pikir dokalnya topang dong gas lepas orang mencari dana kan pada orang toh. Baru orang adik-adik sebenarnya sejauh ini tetap orang juga cari dana, tapi lebih ke hal-hal unik. Jadi cuci oto. Nah, kak adik ada apa cari dana gimana? Cuci oto. Oh cuci oto. Orang cabur rumpuh. Oh sama, kalau orang ada. Tapi kalau orang kok saja dapat komplain. Jadi waktu kita periode pertama pernah bersih-bersih rumah. Aduh habis itu mama telepon, doh penak bukan bersih. Oh masalahnya itu. Aduh penak. Artinya dorang kata liburan ini. Iya, mari syukur sih dong nyak veto di muka adik-adik dan paling dong cuma bilang aduh bagus gitu ngoni suka kerja. Mari habis itu kita dapat doh penak. Duh, tuh rumput dong cuma dari ujung. Ini dorang kan sampai konsep cabur rumput tuh. Jadi kan dongnya itu tuh. Cuci oto pernah. Ini gak kita sebelang tadi tuh setiap kali kita ke pembaminya kita sisihkan 10.000 siapapun di situ. Dan kita hafal jemaat-jemaat siapa yang di pembaminya. Dan kayaknya kalau mau lihat sekarang anak-anak begitu, dong Eva aja begitu lagi. Coba jual. Enggak. Kalau di gereja. Di gereja kalau cuma di gereja. Di pembaminya enggak sih. Tapi kita lebih sepakat untuk dorang yang jual makanan Kak. Ini asumsi pribadi. Betul. Daripada kartu kawan yang lain-lain. Karena kita sekarang kan lagi berusaha tuh. Kayaknya itu tak bentuk dari dulu tentang orang manajemen. Betul. Waktu pertama, terus sampai ekonomi tuh itu. Sekarang kita jual-jual kita mungkin
kayaknya tak belajar dulu daripada kartu kawan natur itu. Itu dilatih, mentalnya dilatih dari gitu, itu. orang cari-cari begitu dengan catatan sebentar itu, orangnya ada duitnya di kegiatan, jadi semangat, ada tujuan toh. Dan sekarang itu kita pun, pigi-pigi di Pumeme, dorang jual makanan. Kita anti sekali yang figura kak. Orang belum pernah baking. Iya sih, kita anti sekali yang figura yang cuma buat dola-dola di jalan tuh apa semua. Karena kalau dapat doi dengan cara begitu, ya nggak ada yang orang perbuat. Kalau untuk remaja-remaja yang ini, meskipun dalam hati kita sangat disayangkan sih, remaja-remaja lo dorang ini oras belajar lo dorang ini pigi-pigi cari dana dang. Tapi at least ada yang dorong perbuat, jual cookies dan lain sebagainya. Kalau rupa di sekarang bukan cuma cookies toh Kang, tuh adik-adik dijual ya dang. Kalau rupa petorang kan, yang paling berat itu tahun lalu ding HP. Apa, Kak? Kan ya komisi remaja ini di wilayah di jemaat ini HRG tahun lalu. Oke. Rata-rata Iyo semua rata-rata begitu. Itu yang kita dengar dari teman-teman penatua itu yang selalu bilang, duh tahun ini berat sekali. Maksudnya orang mesti cari doi buat iya sih. HRG, orang mesti cari doi buat kegiatan remaja. Tapi itu banyak kreasi yang dilakukan penatua-penatua dan adik-adik, akhirnya orang semampu lewati. Iya Kang. Tuh, Di tahun masa-masa lalu yang berat sekali ini masa-masa terlewati. itu kreativitas timbul Kang, orang baking apa. Kalau orang pernah jual kalender. Nah, iyo kalian. Tiru Pak. Tapi mungkin kan tuh karena kebetulan kalau di jemaat orang kan ada monumen yang tanpa orang peba foto. Iya. Jadi adik-adik remaja nongkrong situ, Tuhan jadi Yesus oleh-oleh. memberkati. Ya, jadi oleh-oleh. Iya betul lagi. Iya, pernah jual kaos, Iya Kang. tapi ya lama-lama pil Susu ambil. BPJ Sunyak kasih soalnya orang Sunyak tulis DP gereja tuh kan jadi orang komplain karena kan jadi orang cuma tulis GMC begitu dong selesai pendek kan lebih tonjolkan monumen Yesus memberkati karena kan ini mau yang orang pe target pasar ini nih orang-orang datang berfoto tuh orang mau jual akang. Iya enggak apa-apa sih. Mereka mungkin ya oh iya dah. Ini sekarang Kak yang kita sedang sayangkan kan adik-adik atau dengan adik. Tiap tahun orang tahu agenda gereja itu untuk lomba-lomba ini kegiatan mau lomba kesenian atau pertandingan olahraga tiap tahun itu ada. Betul. Tiap tahun orang itu butuh dana untuk itu. Siapa di tiap jemaat itu ndak pikir bikin usaha badun usaha gak. Kita berapa kali pikir itu kan tiap tahun orang itu ada itu. Siapa orang yang bikin usaha misalkan. Banyak juga gereja yang baking sebenarnya. Oh iya. Tapi mungkin kalau kita pribadi menilai, orang kadang terkendala dengan birokrasi izin dari. Ini soal. Ya, kalau menurut kita itu salah satu kendala karena kalau dulu di pemuda, orang ada wakil ketua pengembangan sumber daya dan dana. Iya. Sejelas-jelas ditulis memang sumber daya dan dana dan diberi PSDD. Iya, PSDD dan diberi keleluasaan oleh BPMS waktu itu mau dikelola. Oh. Begitu. Dulu orang sampai bikin pelatihan-pelatihan wira swasta, cari teman-teman pemuda di Tompaso yang jago bertanam tomat, dapat presentasi berapa untuk KPSG. Waktu birokrasi belum sesulit ini. Sesulit apa kan? Ya kalau pas sekarang kan mesti dulu orang waktu itu zaman kita waktu itu pendeta Aos. Oke. Pendeta Aos dan waktu itu seknya pendeta Delon Deki Loloang. Siapa ini pendeta Delon? Deki Loloang. Orang waktu itu ketua sinode dan sek BPMS cuma panggil petrang ngoni berkreasi pokoknya jangan. Artinya pesan-pesannya jangan sampai permalukan gereja, jangan sampai baking yang di luar dari Alkitabiah. Jadinya orang pe kreativitas di orang pe pagar ini jelas, gitu. Tetapi orang boleh berkreasi betul-betul berkreasi. Nah kalau sekarang kan mesti mau bawa dulu di mana begitu setuju dulu. Itu dulu. Oh itu gitu. Kang. Begitu jadinya Kang. Sesemangat ya Pak adik-adik retel contohnya. Dorang kadang kan terombang-ambing tahun ini dapat setuju, tahun depan berhenti dulu, tahun ini dapat setuju, tahun depan berhenti dulu. Artinya bukan cuma kalau dulu orang walaupun ada pagar, tetapi diberi
keleluasaan untuk berkreasi. Oke. Kalau sekarang kan rupa mesti tanya dulu baru boleh berkreasi. Jadi nih kadang menurut kita adik-adik sendiri malas mau berkreasi. Duh, semua baking lah habis itu ada pakase. Akhirnya dorang Oh iya Kang, enggak Kang, iya. Karena Belum kan sekarang baking so tanya dulu, pesimis ya. Kang. Mengundang Sekarang kan pesimisme itu ya. betul. Apalagi ada ya kalau contoh kalau orang di remaja ada misalnya ada nomenklatur yang DP perkataan pada akhirnya segala sesuatu akan diputuskan oleh KPRS misalnya. Oke. Nah jadi kan kalau KPRS nggak setuju kan berarti drop lagi. Begitupun ke tingkat jenjang yang lebih tinggi dari KPRS. Kalau nggak setuju kan drop lagi. Nah dulu itu ya ada. Maksudnya sorry to say dulu itu orang ya pernah ada tembok Iya, seperti itu. iya. Kalaupun salah pasti dipanggil, dibina. Aduh ngoni sudah salah ini. Bagaimana? Kira-kira ngoni boleh apa tuh begitu. Jadinya orang yang itu hati-hati tetap dapat. Merkeleluasaan untuk berkreativitas sebagai seorang muda masih tinggi. Nah sekarang Iya. kan apalagi kan sekarang di luar Gemim ada banyak gereja yang Oh iya Kak. memberi ruang kreativitas kepada anak muda besar sekali. Betul. Kadang-kadang jadi studi banding tuh Kak. Ya, ini orang kalau Tuhan Harus Yesus diakui. berkenan mau bawa orang pendeta-pendeta di jemaat untuk melihat beberapa gereja Mesti di Kak. luar Harus Gemim. Kak. Apalagi perkemahan. Ya, Iya Kak. Murni dari kita dalam hati perkemahan ini. kita kemarin Mau baru remaja atau bicara dengan pemuda. pembina. Jadi waktu kemarin kita ada duka di Padang Steri di Sumalangka. Iya. Itu Om Jeff itu dulu komisi remaja waktu Tondano Raya. Oke. Penatua Oke. remaja. Beliau dulu ketua remaja wilayah Tondano Raya masih Waktu utuh. masih masih sama sama ya? tahun 90 masih 19 KJ. jemaat. Ya, oh enggak sampai di Tetaaran masih utuh. Oh iya bukan cuma tonton satunya Iya. Kang. Iya. Nah, dia bilang, "Pena, apa ngadepi keluhan sekarang kalau mau jujur?" Kita bilang perkemahan. Waktu 5 tahun lalu kita baca ulang KPRS, kita pernah bilang kita nak mampu kasih beli taman-taman pesuara, mereka kita kemampuan, orang cari bumi perkemahan. Oke. Tapi mungkin ternyata itu belum dibutuhkan, lebih butuh personal keuntungan mungkin. Karena kan Oke. waktu itu orang bilang susah kok itu Pena. Padahal ya malu orang sekarang. Sorry nih. Maksudnya orang ya mampu menyiapkan tempat yang representatif untuk adik-adik. Sehingga banyak orang tua di luar sana mau bertanya perkemahan, jujur saja Eva yang sangat memberi diri dalam pelayanan, kalau mau bertanya perkemahan pasti DP Papa ding Mama masih ada aware toh. Iya betul. Dan kita sepakat untuk Iya. orang tua yang aware begitu. Iya kan? masih, aduh Eva sudah jatuh hal-hal negatif dang. Hal-hal kecil juga, aduh Eva aku mau mandi di mana ngoni. Kung jauh itu dari aduh kaget kamar mandi jauh. Baru ngoni mau masa pakai air apa? Hal kecil. Yang orang nggak mampu. Itu hal kebutuhan pokoknya dorang yang orang nggak mampu jamin dorang Oke. kenyamanan. Ya memang mau nyaman sama di rumah nggak mungkin. Tapi kalau kita gak lebih ke hal lain sih. Oh ya, I know. Kalau perkemahan, kalau kita terserah mau mandi tuh nak pusing, yang penting dong circle di perkemahan itu, kenyamanannya di perkemahan itu, kegiatan apa yang tong baking, dengan ya mau baking dorang lebih baik nggak dari sebelumnya waktu dong keluar dari situ. Apalagi sekarang yang dikejar itu viral bukan? Kita pernah baca postingan belum lama ini, ada seorang ibu tapi pembina remaja, tapi bukan komisi. Dia tulis begini, wah hebatnya perkemahan Sosmed ini Kak? sosmed, Oke. wah hebatnya perkemahan gereja A. Dia kita nggak usah cumu, dari kita masuk sampai kita keluarnya ada satupun kita lihat ada baroko. Oke. Setelah kita ada yang mau buka DP komen so malu. Iya. Artinya kita Oke, tahu oke. jelas ini ditujukan buat Iya, siapa? oke. Iya. Ya, artinya mau buka DP komen kita malu karena kita tahu ada penolakan juga di komen itu bu rupa tuh suci-suci Jo. Tuh artinya tuh ibu yang kena ini. Artinya Oh sebenarnya ini tuh ibu udah jujur mau nih bagi lagi. iyo, tuh artinya kan
orang lihat tuh ada manusia sempurna sama yang kita bilang, nyendak juga mau sok suci, cuman bolehkah ruang pelayanan itu betul-betul dipakai untuk melayani menjadi teladan? Iya betul no. Betul Kak. Bahkan waktu kita konsultasi dengan senior remaja, ada salah satu senior bilang begini ke kita, iyo penak no, turang kok pepaya masih jabar aku di perkemahan, makanya tuh di perkemahan yang kita rasa geli sekali, dia bilang, makanya di perkemahan mesti ada satu tanpa smoking area. Hah? Maksudnya bukan dan dia mau bilang pak kita, iya orang berusaha supaya bilang pada orang sudah, kalau ini mau baroko nanti kok jangan di perkemahan. Iya. Itu kok penak memang mesti ada smoking area sama ding di bandara-bandara begitu. Aduh, kita bilang kita. Jujur Kak kita pernah bertegur balik. Dia bilang rokok kok dibagi nih. Untung pendeta boleh. Ya gitu kan aneh sekali tuh. Kayak itu aneh sekali gitu. Aduh. Bagaimana itu begitu dah. Itu no sama dengan yang waktu orang konsult. Maksudnya orang kan lagi sharing. Maksudnya kira-kira apakah sebelum pergi perkemahan orang, maksudnya orang bekali satu persatu, mau pembina mau remaja tolong jangan merokok, jangan apa di area itu. Harusnya begitu toh. Padahal di saat sharing nih pembina senior bilang kita, iya penak betul kita lah setuju pangane itu. Sebenarnya itu kok mesti baking satu area smoking room. Hah? Smoking area kata jadi supaya tuh baroko cuma di satu tanpa. Maksudnya DP. Kayaknya nggak usah perkemahan aja lah pasti. Artinya Iya. DP inti dorangnya ada apa dang? Sebenarnya poinnya kalau kita mau sampaikan dang, orang yang baroko berhak pergi perkemahan, tapi di sana jangan baroko. Betul. Itu bukan orang mau batasi boleh. Iya. Orang yang mabuk boleh ke perkemahan, cuma di sana jangan mabuk. Apalagi di pemuda tuh, yang harusnya yang pergi perkemahan dong Eva Kak. Eva, kebanyakan Eva peging tapi teman-teman seangkatan dari dulu tak panggil uni mau pergi perkemahan karena alasan yang sama. Di lingkungan sana ndak bagus. Kita pun Mar pernah ikut perkemahan? banyak kali Kak. Kita pun sayangkan udah bilang, oh ini mesti rasa. Meskipun itu gak bagus, ini mesti rasa. Karena ada poin-poin banyak sekali itu. DP tujuan tuh bagus sekali sana. Cuma dorang pakai alasan itu. Kita gak bisa sebiar. Dan akhirnya sekarang, dorang yang mengeluhkan. Lihat jotoh. Betul. Iya Mar jangan salahkan orang yang pergi perkemahan yang gak begitu begitu Ya, karena kebanyakan komisi-komisi pun entah komisi apalah itu. Misalnya perkemahan PKB contoh. Belum tentu ini komisi PKB udah tidur di perkemahan. Perkemahan pemuda juga. Karena PKB ada perkemahan pemuda kan. Sebenarnya Kak kita hanya mau terlalu jujur dan Karena kita pun jadi komisi remaja kan melewati 4 perkemahan. Ada satu perkemahan juga kita enggak nginap di situ. Waktu itu. Wah perkemahan lain tidur karena kita tapi enggak aja tidur di bumi perkemahan. Oh tidur di bumi perkemahan. Oh, nak tidur di tenda. Di tenda komisi. Iya. Karena kali cuma kurang kita sendiri. Jadi kita ngeri gitu kalau sendiri. Berarti itu lainnya ada maksudnya. Iya betul. Eva pernah ikut? Enggak Kak. Enak pingkan. Oh, itu orang pejemat Iko. Warna Iko, Cuman Iko. kita enggak ada pakasnya. Oh kalau kita pejemat pernah ikut. Ini mau diskusi dengan Ya. Om Ewin ini. Siapa nak kasih? Kalau kita Siapa Pak? pun perkemahan, pejemat nggak pernah ikut perkemahan. Jujur nggak pernah ikut. Siapa gak? Karena 3 bulan udah buka-buka pendaftaran. Nya ada yang mendaftar. Katanya sih nak paksa. Nah, itu benar. Karena jujur mau paksa pun ya balik lagi rupa kita bilang rupa Eva tadi. Kadang kan ini anak-anak di tempat tertentu daerah masing-masing punya perbedaan. Oke. Nah yang kita khawatirkan kalau kita paksa dorang, kong betul-betul kita nak mampu manage pada orang di sana. Iya. Sudah juga kalau udara dong bapece biar junti apalah tong pikir. Merkong kalau maaf kebetulan dan puji Tuhan kita adik-adik di jemaat kita belum pernah dengar mau make tanin tahu kalau tanpa kita dong mau make. Iya. Kompi perkemahan ini kita takut sekali balik undom bilang mak di sana yang kita pulang di pemak tanya tuh misalnya Sweetly dari perkemahan apa yang nganape paling berkesan kon dia jawab kamari mau make aduh bukan ketuk kita mau bilang di perkemahan banyak yang mau make Berarti kalau mau beda Kak, di sebelum orang perkemahan, mungkin itu yang dirasakan juga orang tua dari Eva. Orang so pesimis lebih dulu. betul Berarti memang harus dievaluasi untuk ini sebagainya. ada image yang Iya, betul. Dan kalau kita baru-baru ada kejadian di pemuda, kita pakai ada statement yang tahu kalau Kak Deci dan Eva Dahlia kita
Ada. Saya Manda bilang sekarang kalau kayaknya sonak penting banyaknya lagi. Mungkin orang lebih selektif untuk siapa-siapa yang mau pergi. Betul. Seleksinya itu dari jemaat. Siap enggak konsekuensi nak baroko nak minum pergi. Ya, Kebanyakan orang pergi seleksinya so di sana. Orang satu kumpul bar jangan mbak ini, jangan mbak ini. Dong so situ. Orang kalau mau larang saat itu enggak bisa. So di sana dorang itu. Dan kebanyakan latar belakang teman-teman saya dan tapi adik-adik pelarian aja dong ke sana biar bebas. Ini latar belakang tung jemaat beda-beda Kak Cici. Ya betul, tapi itu jadi memang konsep para peserta. Tuh, misalnya contoh kalau mau artinya mau ditanya dan secara acak apa kita suka ikut supaya rame. Coba bayangkan kalau pas mau ibadah, aduh lebih banyak yang di tenda daripada di tenda utama pas ibadah. Kalau remaja Kak kita masih bisa bantai itu. Kalau remaja ikut kegiatan. Kalau pemuda so enggak? Karena kalau di remaja, dong jatah aku dong kakak-kakak toh. Betul. Dan kan biasanya kalau di remaja puji Tuhan dang jemaat-jemaat tertentu menyiapkan award buat adik-adik. Jadi orang trigger aduh kita mau dapat award, dapat pola apa. strategi pelayanan. Iya betul. Sementara kan kalau pemuda sulit juga tuh orang mau kasih award begitu, rata-rata dong so kerja dong so punya doi lebih banyak dari penatua kadang-kadang toh. Jadi mungkin salah Kak, ada juga yang pergi sana cuma tanpa cari rokok Kak. ada no komen kita itu kalau. Nah itu ya itu Kak Pak Fitli bilang artinya penghuni kan yang lebih paham lebih paham ini pemuda, remaja, apa di PLB apa di Pekturang. Iya Kak, iya. Tapi mungkin terang butuh bumi perkemahan Kenapa kalau so ada bumi perkemahan yang so paten, so boleh ada CCTV. Iyo, Kak Teci lah, itu di Kembuan juga. Kurang, kita pernah bikin perkemahan wilayah di Kembuan. Iya pernah bikin perkemahan wilayah. Mulai dari wilayah dulu Kak, supaya tersorot dari sinode. Pernah, 2 kali. Supaya sinode mulia. Oh bagus DP masalah kok ini 8 hektar dibutuhkan kalau buat itu paling kecil minimal. Berarti kan orang mesti pinjam. Iya kok sinode besar sekali. Iya, itu minimal 8 hektar. Iya. Berarti kan kalau mau pakai 4 orang, itu kan mesti pinjam dengan tetangga-tetangga toh. Iya. Sementara kan ketuk di situ banyak tetangga yang batanang milu. Nah, kalau di gereja lain itu sebelum perkemahan dorang ada uang talangan mengganti petani-petani begitu dang. Oh ada begitu kan? Ada walau kecil. Nah, orang mesti begitu dulu kan? Nah makanya orang ndak ada. Jadinya kan panitia pun cuma mau pinjam kong siapa mau ganti ini kalau tanam merica tanam itu dong mata pencarian. Itulah yang adil buat orang Kak, cuma bungkus dengan pelayanan Kak ini. Itu kena mesti ada kasih ketuk Kak. Ya, untuk lahan-lahan itu toh. Ada ruang yang orang juga mesti profesional. Iya betul. Ada ruang yang orang mesti profesional. Kalau misalnya orang bilang ada penatua-penatua tertentu yang bilang doi perlu betul, kita juga setuju doi perlu. Tapi doi itu boleh jadikan alasan utama untuk melayani. Iya betul. Nah kalau orang pernah coba bikin perkemahan di Kembuan. Rayon dulu Kak, rayon dulu. Tuh retel itu kegiatan retel usulkan ganti. Cuma kalau mau baking rayon Minahasa di situ kagak lebih banyak yang tidur di rumah ini daripada itu. Karena terlalu dekat toh. Nah kanan itu orang tuh keamanan. Kecuali misalnya contoh kita bawa rayon 2 Manado atau 1 Manado yang di sini ya biar dong supastion boleh pulang. Jauh. Makanya Kak lebih selektif dari awal. Betul. Dari jemaat 20 orang siap nginap enggak? Siap. Kalau ada 3 orang yang nak siap, nggak usah iko. Orang wilayah 7 jemaat. Iya. 7 jemaat, 7 iko. Oke. 7 iko. Orang petantangan waktu itu ya, kita kan di rumah kubung sebelah iya, gedung iya. baru tuh, sebelah iya. pekuburan lah. Jadi kan tuh. Iya juga Kak. Iya, sebelah pekuburan waktu itu kita ada yang pendeta Brando jadi orang pembimbing waktu itu. Kita bilang pendeta, kita ketakutan manusiawi pendeta. Ini
jangan sampai ya ada yang ini kuasa-kuasa lain lah ya. Iya, betul dari tadi. Soalnya gak pengalaman. Orang pepena Ricida trauma karena banyak yang begitu. Oh, ada yang pas begitu. perkemahan. Dan ternyata selama orang perkemahan 4 hari 3 malam di sebelah kubur, puji Tuhan, nyanda ada satupun kesurupan, nyanda ada satupun anak remaja, adik remaja, pembina atau orang tua datang bilang dapat lihat hal yang di luar orang biasa dapat lihat. Pendeta Brandon senyum kan tanya, apa kira-kira tuh nguni da baking, orang pepegar doa ndak berhenti 24 jam. 24 jam ya, bukan. Iya. Jadi per jam itu orang so ada ini, so ada jadwal. Ya. Jadi ada satu ruangan kamar yang sedia buat cuma 2 orang. Tapi Iya, nggak berhenti. Iya. Dan waktu itu orang penutupan perkemahan bikin KKR, Pendeta Brando waktu itu sampai bilang, wah Pena ternyata bisa juga baking di sini aman-aman. Iya. Tapi mungkin nanti terang coba ya saya terang baking ulang nanti. Aman kok agak kalau di Kembuan itu. Yang kubur situ tapi saudara-saudara semua, dona Iya, bawa ganggu. Terang sama Biba bilang lebih dulu tolong jangan mengganggu. Mar ini aneh nih, kita mau buat cerita PSR so perkemahan ini nih. Iya. Mar biarlah masih dalam skup pelayanan yang sama toh. Nah ini Pak PSR sekarang KTJ tuan rumah tuh. Rayon tuan rumah, tapi wilayah wilayah yang tuan rumah. Koordinatorium. Iya, koordinatorium. Masih sekarang. Jadi itu rayon apa ya? Rayon 2 Manado. Rayon 2 Manado, dan untuk pelaksanaan PSR di wilayah Mantra, wilayah Manado Selatan. So siap apa Kak? So Pak, siap sekali dua orang. penting enggak untuk keluarga siap makan? Penting. Di PSR. Penting. Fang nepe kesan tuan rumah so apa kali tuh? 4 kali. Iya. Kesan paling bagus lah untuk tuan rumah. Ratahan ini. Betul, ratahan betul. Ratahan ini. PSR pertama ratahan 2022. Aduh, itu bagus. Iya. Luar biasa. Yang DP pelaksanaan lomba pinggir jalan, hampir baku muka di Bintang Vokalian enggak sih? Kita ada bawa Unis itu. Itu bagus. Bagusnya di mana? Dorang bagus no. Karena ini kita petujuan mau jadi masukan for tuan rumah ini keluarga tuan rumah. Jarang-jarang terima dong Kak. Terima jadi tuan rumah. Jadi Kak tuh kalau ada kesempatan jadi tuan rumah, dorang mau pakai betul-betul bagus-bagus dong. Mau layani bagus-bagus supaya boleh datang ulang ke ratahan. Ya tuh dorang mau pikir begitu. Jadi untuk anak remaja yang diharapkan untuk tuan rumah ini Fa. Pelayanan. Apa semua. Cuma Fa. Tuan rumah ini. Lu DP inti Kak. Nggak mungkin sih setiap tuan rumah dan nggak ada yang mau terima pat orang dengan baik gitu. Maria, apa Kang? Soalnya nggak pernah Kak ikut HPR dan PSR kong nggak kenyang pulang. Nggak pernah, jujur saja. Itu tuh yang bikin Kak tuh banyak sekali wilayah yang nggak mau terima jadi tuan rumah. Makanya tadi Rayon 2 Manado terus. Karena Rayon 2 Manado siap secara finansial, siap secara tempat. Terus mulai host ini Pak. Itu loh Kak. Mulai host ini. Karena memang concern remaja itu hospitality. Bagaimana remaja itu dorang mau terima bye-bye. Dorang layani bye-bye, makanya di anggaran besar. Gitu. Iya. Tapi Kak, apakah itu kewajiban? Kewajiban enggak itu? Kalau kewajiban dari sisi yang mana dulu? Dari sisi orang buat tuan rumah tuh itu dia. Wajib Kang. Karena tidak tertulis, tapi ini kewajiban dari 2 arah. Pertama, kalau secara Alkitabiah orang mau melayani. Apalagi remaja. Ya, kalau secara adat juga masuk. Orang Minahasa namanya ada tamu mesti dilayani. Jadi kalau mau bilang wajib tapi tidak ada hukum kalau menyediakan. Tapi sejauh ini sih menyediakan, walaupun kita sepakat dengan Eva sejauh ini belum ada yang lawan peratahan juga ya. Dorang iya sih. Sejauh ini betul-betul Tondano mungkin boleh lah. Orang pernah ya Tondano. Orang pernah Tondano FSPG. Itu FSPG yang ada DP Mar ini Kak atau ya, puji Tuhan ya ada. Dan hadiahnya diterima di penutupan hari itu juga. Itu bagusnya FSPG iya.
itu FSPG satu-satunya yang terima hadiah di malam penutupan di hari yang sama. Maksudnya jadi dan juri nggak ada yang cari orang, memang betul-betul bukan cuma clear and clean, jadi betul-betul selesai dengan baik dan dilayani baik-baik. Tapi gitu ya sama yang Eva bilang, dana yang udah pakai waktu itu juga fantastis. Oke. Jadi PSR tanggal 30. Tapi pembukaannya hari Selasa. Selesai. Selasa minggu depan ya. Pembukaan dulu baru tayang ini dong. Tanggal 28. Tanggal 28. Tanggal 28 pembukaan, pelaksanaannya tanggal 30 sampai tanggal 1 Agustus. Iya. Oh iya. 31 12. Iya. Ada 31. Kadang orang gak so bingung kok. Bulan ini sampai 30 31 ya. Iya. 31 12 dengan berbagai orang macam. so mulai ingat so lebih dekat Natal toh. Iya kan. Kurang masih pendek tuh. Iya. Ini Kak, sesiap apa Manado itu wilayah apa ketika? Wilayah Manado Tenggara. Manado Tenggara. Selatan. Tapi sebelumnya kita mau ke Eva dulu. Kayak apa orang remaja mesti ikut PSR? Kalau dari kita sendiri PSR itu punya benefit yang sangat besar for remaja kalau dipakai dengan baik. Rupa misal pas latihan Kak, itu boleh jadi tempat pembinaan. Rupa mungkin banyak pembina yang berpikir latihan, cuma latihan ini, latihan itu. Mar ini boleh jadi tempat penginjilan loh Kak, karena repetisi tuh baku-baku dapat terus tiap minggu baku dapat terus. Cuma kalau orang injili, orang adik-adik, orang itu ikut ini lomba melayani Tuhan nih. Kita yakin boleh menghasilkan benefit yang sangat baik. Itu di iman. Kong orang peminat bakat. Sangat amat dilatih sekali kalau mau ikut ini PSR. Apalagi Rupa Tara bilang tadi Kak. Coba kalau orang semua melayani Tuhan, satu hati for Tuhan. Betapa Tuhan mau tersenyum sekali dong pat orang. Dengan cuma satu backing yang bagus for Tuhan. Tuhan sesenyum apalagi orang semua. Jadi punya banyak sekali peluang untuk orang betul-betul mau pakai ini dengan baik. Asal orang punya niat yang baik for Tuhan. Seperti itu. Memang gak DCP sepelayanan dulu pe anak. Iya, memang betul-betul yang Poles ini papa mama ini dua-dua senior pelayanan ini so menghasilkan buah yang luar biasa. Iya. Jadi itu Kang kesempatan orang baku dapat terus di latihan itu terus. Yang baku-baku salah ya. Kebersamaan juga dapat di latihan. Iya toh itu yang DP tujuan sebenarnya untuk ada event-event seperti itu toh. Latihan adik-adik tempat latihan buat asa dorang pe minat bakat. Pembina juga tempat latihan buat asa dorang pe mental. Tuh ada nih pembina-pembina suruh adik-adik jam 6 so ada untuk pembina datang jam 9. Tuh jadi tanpa latihan bukan cuma pak adik-adik tapi juga pak pembina. Ini Kak, sesiap apa PSR ini tahun 2026 dari persiapan ini sampai DP juri-juri? Sebenarnya kalau panitia inti kan kebetulan kita bukan panitia inti karena orang koordinatorium cuma menjadi pendamping penanggung jawab. POV dari Kak selaku tapi kalau POV dari kita dorang persiapan 99%. Ketua panitia Kak Penatua Icat sejauh ini beliau kalau mempersiapkan kegiatan rohani itu betul-betul mempersiapkan yang terbaik. Tapi katu ya balik lagi deh kita bilang pasti ndak ada panitia yang sempurna. Mungkin adalah kecil-kecil yang mungkin nanti ada kendala di lapangan. Nah itu jadi orang PR bersama. Artinya kan kadangkala jadi peserta PSR ini berpikir tuh orang mau pergi kan tuan rumah mesti perfect. Hanya akan dapat. Kalau orang pergi so hati so mencap bahwa panitia mesti perfect. Memang semua tuh dong pergi apapun yang diberi panitia dong merasa kurang karena dong mencari kesempurnaan dari panitia. Tapi kalau orang pergi jadi peserta bilang kita mau pergi ini juara nomor 2 pelayanan nomor 1 mau apapun itu pasti pure. Iya kan nggak betul kan tuh DP mindset mesti rubah gitu. Jadi kan. Mindset dulu dengan yang selalu kita minta sebenarnya integritas para pembina remaja. Asik. Jangan betul cuma sekali. karena berpikir mau juara
pinjam jemaat sebelah. Iya. Oh, bon-bon. Isi jemaat sebelah. Iya, karena Bon-bon kok. remaja itu nggak bisa sama sekali. Remaja itu nggak bisa sama sekali dan di ban, langsung di ban kalau DP punishment kedekatan. sebegitu tuh. Oh iya. Sekarang Banyak jemaat yang sudah apa merasakan di ban seperti itu, termasuk steri itu. Ya, di sini ada steri, juru. Ya, artinya juru hal apa ya? kecil. Cece Atondano, dia paling Iya. pakar sini steris dari Sumalangka. Artinya, ya, hal kecil tuh waktu pembina ada ambe itu mungkin tuh pikiran cuma tambah jauh Pak Eva di Tonsea supaya juara ndak kok ikut uluan di vokal group misalnya. Ada yang begitu kan? Oh banyak, banyak sekali. Oh akhirnya mengorbankan adik-adik perjuangan berbulan-bulan untuk keegoisan seorang pembina remaja. Oke. Oh pembina remaja mengejar kemenangan, dorong lupa adik-adik remaja berkorban banyak hal. Akhirnya bandnya bisa ikut selama-lamanya 1 tahun lah. 1 tahun. Jadi sebelum ini episode ada tag dengan Dorang Pendeta Brando, bercerita tentang esensi kegiatan-kegiatan. Jadi untuk teman-teman, orang jaga sendiri, orang pe kredibilitas kegiatan ini toh, esensi itu jangan tasorong gitu, dan jangan pakai ini juga for teman-teman pelatih, jangan pakai terompe ego mau cari juara untuk menormalisasikan, mengajarkan ke anak-anak bahwa biasa kok itu baku-baku bon. Kita pun enggak, kita selaku pelatih kita menolak itu. Kita menolak itu karena sama Eva bilang untuk ini kompetisinya skupnya pelayanan. Jangan sampai bawa-bawa di jemaat terus bon terus. Tuh, tapi kan biasanya pelatih itu juga atas persetujuan penatua atau komisi. Iya, Kang, iya. Makanya tadi Kak bilang bahwa integritas pembina remaja itu betul-betul dituntut di setiap kegiatan rohani apalagi ini. Jadi penentuannya di komisi yang bertanggung jawab. Betul, karena biar pelatih sosodorkan 4 tuh boleh mobon, kalau memang komisi dan penatua bilang dah, ya ndak mau terjadi. Berarti Kak Teci bagus sih. Aduh, banyak teman-teman penatua remaja yang punya integritas yang masih sangat luar biasa. Banyak lah yang sendak no. Iya sih. Banyak yang sendak, artinya semoga tuh mau main baru ini tuh kan Oktober semua pemilihan lagi, semoga. Iya Kang. Semoga yang terpilih nanti yang betul-betul mau melayani. Eva semua jadi komisi remaja atau Saya ke LTPR berarti so siap. Kalau Eva dengan pribadi bagi nggak perlu ikut pelatihan sih justru. Iya Pak. Saya ke LTPR sudah. Berarti so siap menjadi pembina LKPG remaja. pelatihan dasar anak sekolah minggu sudah. Belum. Begitu sih Kak. Untuk PSR ini semoga orang berlomba berkompetisi dengan baik. Ini for tompe anak-anak tuh begitu. Dan untuk kedepannya pelayanan remaja terlebih khusus ini yang jadi jadi dasar fondasinya itu, kemudian jadi pemuda jadi bagus, kom bapak kom ibu jadi bagus. Begitu Kak Deci Kang. Ya amin. Semoga masih banyak yang bergerak untuk. Itu dari kita untuk orang-orang yang tamang-tamang yang ikut PSR. Terakhir dari Eva dari Kak Teci yang mau ikut PSR. Untuk pesan-pesan orang yang mau ikut PSR. Apa Pak? Apa ya? Melayani Tuhan intinya. Biarlah apa kata DP tema Kak? Aduh tema. Beyond stage atau apa? Pokoknya DP tema bagaimana panggung itu ndak jadi terompe penghambat atau tompe batasan untuk melayani. Jadi kalau kelar tampil PSR, jangan langsung pigih, diam, ndak bawa ikut-ikut ibadah. Tetap kelar PSR sama mesti rajin ibadah, sama mesti rajin ikut kegiatan lain. Bukan cuma pas PSR kong torang aktif. Karena torang serve beyond the stage. Melayani di luar dari atas panggung torang tetap melayani. Jadi bukan cuma di panggung torang dapat lihat bagus. Mar di luar panggung torang nih tetap dapat lihat bagus teman-teman. Biarlah ini PSR ini baking torang jadi semakin kecil. Dan Tuhan menjadi semakin besar. Karena itu DP tujuan melayani Tuhan dan menikmati Dia. Oke, itu Kang pertemuan sama dari Eva, Kak Teci lah. Sebenarnya kalau dari Kak simpel saja, toh adik-adik dan pembina yang terlibat baik panitia baik peserta lakukan segala sesuatu buat Tuhan, buat Tuhan Yesus. Artinya DP betul-betul DP pokok, DP inti itu buat Tuhan Yesus. Kalau itu so backing segala sesuatu akan indah.
Jangan memegahkan kehebatan komisi, kehebatan peserta, jangan memegahkan apalagi memegahkan personal tertentu, Oke. tapi yang dimegahkan ya Allah Bapa, supaya ini PSR ini betul-betul jadi ruang untuk penyembahan, untuk menyenangkan hati Bapa. Oke, thank you Kak Teci, Terima Eva, dan Terima selamat kasih. berlomba untuk adik-adik remaja dan semangat untuk panitia-panitia. Nak mau tidur 3 hari sih ini. Thank you, sampai beberapa di Temu Podcast selanjutnya. Thank Terima you. kasih sudah mengundang kami.